Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Saat ini kita memasuki pertemuan kelima untuk mata kuliah Manajemen Konstruksi 2. Adapun materi yang akan saya sampaikan, sekarang kita sudah mulai masuk ke materi penyusunan anggaran biaya bangunan. Jadi di sini ada beberapa langkah-langkah yang harus kita lakukan. Mulai dari menghitung volume pekerjaan, lalu nanti ada menghitung analisa harga satuan pekerjaan, dan baru masuk ke RAB-nya. Untuk materi yang sekarang, kita akan mempelajari bagaimana cara menghitung volume pekerjaan. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan menghitung volume RAB ini untuk menghitung volume pekerjaan dalam rangka untuk membuat RAB. Pertama, kalian harus mengidentifikasikan setiap item pekerjaan. Seperti yang sudah di pertemuan-pertemuan sebelumnya yang sudah saya sampaikan bahwa tugas besarnya adalah membuat RAB, dan per kelompok itu kalian harus sudah mulai mencari gambar kerja selengkap-lengkapnya. Minimal sudah ada denah tampak potongan ya. Sudah ada detail rencana fondasi, gambar rencana fondasi, struktur untuk bangunan rumah tinggal berlantai 2. Nah, jadi setelah kalian memiliki gambar kerjanya, mulai kalian mengidentifikasikan item pekerjaannya itu apa saja. Nah, setiap proyek itu tidak selalu sama ya, jenis dan item pekerjaannya. Jadi silakan kalian ulik sendiri item pekerjaannya apa saja untuk proyek pembangunan rumah tinggal 2 lantai. Nah, penghitungan itu tergantung dari jenis proyek, lokasinya, tingkat kompleksitas proyek. Antara rumah tinggal satu dengan yang lain pasti berbeda, tergantung desainnya. Oleh karena itu kalian membutuhkan gambar kerja tadi ya. Selanjutnya, perhitungannya tergantung juga pada metode konstruksi, jenis peralatan, dan lain sebagainya. Nah, setelah proses selesai, dilanjutkan dengan penghitungan kuantitas. Kuantitas itu quantity ya, jadi jumlahnya. Bisa dalam kilogram, bisa dalam meter kubik, atau meter lari, dan lain sebagainya untuk satuannya. Nah, prinsip utama dalam menghitung quantity nanti, selama pekerjaannya berbeda, maka pisahkan. Meskipun sejenis, contohnya gini, finishing kamar misalnya. Untuk kamar tidur pertama menggunakan wallpaper, kamar tidur kedua menggunakan cat misalnya. Nah, maka dibedakan karena dia berbeda, sama-sama pekerjaan finishing dinding, tapi menggunakan materi yang berbeda. Jadi intinya adalah apabila ada yang beda, maka pisahkan kuantitas pekerjaannya atau item pekerjaannya dipisahkan. Jadi seperti itu. Kita lanjutkan ya. Nah, untuk pengetahuan yang dibutuhkan dalam menghitung kuantitas pekerjaan atau volume pekerjaan ini, yang jelas adalah ilmu matematika sederhana. Karena kalian butuh menghitung luas bidang, menghitung volume, nah itu matematika sederhana ya. Lalu kemampuan membayangkan, karena yang kalian miliki adalah gambar 2 dimensi. Kalian harus bisa membayangkan gambar 2 dimensinya seperti ini, maka ketika di 3 dimensi jadinya seperti apa. Maka cara menghitungnya ketika dalam bentuk 3 dimensi seperti apa. Contohnya menghitung fondasi, misalnya fondasi batu kali untuk rumah tinggal sederhana ya. Itu kan bentuknya dia apa? Jajaran genjang ya. Nah, bagaimana menghitung volume yang berbentuk jajaran genjang. Nah, itu kan dibutuhkan ilmu matematika sederhana. Kalian harus bisa membayangkan bentuk 3 dimensinya seperti apa, sehingga kalian bisa menggunakan rumus yang tepat. Selanjutnya adalah kemampuan membaca gambar dari berbagai jenis pekerjaan. Selanjutnya adalah kemampuan menginterpretasikan gambar-gambar struktur. Makanya dibutuhkan gambar struktur, rencana fondasi, rencana tulangan misalnya, beton, rencana kolom dan balok untuk struktur.
rencana atap, dan lain sebagainya ya. Nah, sehingga untuk menghitung volume pekerjaan diperlukan satu set gambar ya, yang tadi sudah saya sampaikan, ada denah, tampak, potongan, dan lain-lain. Berikut contohnya ya, ini denah ya. Denah, ini juga denah ya, kalian mah udah familiar lah ya dengan gambar-gambar kayak gini. Nah, ini adalah contoh gambar tampak. Tapi ini adalah gambar kerja, sehingga detail. Ketika kita berbicara gambar di kerja, maka detail. Sudah ada ini materialnya apa saja yang digunakan, finishingnya. Misalnya untuk dindingnya, ini sudah ada notifikasinya. Ini juga tampak, tapi yang ini gambar rencana ya saya rasa ya, karena tidak detail. Nah, ini adalah gambar potongan. Gambar potongan juga cari yang detail, sehingga terlihat material struktur atapnya apa misalnya. Seperti ini ada papan Ruiter 2/20, sehingga jelas kan menggunakan papan dengan ukuran 2/20. Kalian tinggal hitung saja kebutuhannya berapa. Lalu tinggal kalian cek harganya di lapangan berapa. Kurang lebih seperti itu. Ini gambar potongan. Nah, ini untuk penghitungan volume. Ini adalah macam pekerjaan yang bisa dikategorikan untuk pembangunan sebuah rumah tinggal. Ada pekerjaan boplang, galian tanah fondasi, pasir uruk, pasangan batu kali, sloof, dan lain sebagainya. Tapi nggak mesti harus kayak gini. Kalian bikin item pekerjaan sendiri boleh. Misalnya kalian browsing mendapatkan item pekerjaan yang berbeda, silakan saja. Yang penting bagaimana nanti cara kalian mengerjakan penghitungan RAB-nya ya, apapun item pekerjaannya. Jadi misalnya saya mau pekerjaan boplang, galian tanah, pasir uruk, sampai fondasi itu jadi satu item pekerjaan boleh. Misalnya pekerjaan persiapan itu yang terdiri dari pemasangan boplang, galian tanah fondasi, sampai pasir uruk misalnya. Nanti ada lagi pekerjaan fondasi. Nah itu silakan saja, boleh saja. Jadi sekali lagi item pekerjaan ini tidak mengikat, kalian boleh analisa sendiri, boleh kalian browsing, silakan saja. Nah, ini saya akan memberikan contoh boplang. Kegiatan pertama yang dilakukan ini sekali lagi adalah penghitungan volume ya. Jadi kita belum masuk ke analisa harga satuan pekerjaan. Nah, kegiatan pertama yang dilakukan setelah pembersihan lahan itu adalah pengukuran untuk boplang. Terus tujuan utama untuk pembuatan boplang ini apa? Jadi kita kan sudah punya denah. Nah, bagaimana agar denah itu bisa terwujud menjadi bangunan? Nah, inilah gunanya boplang ini. Kita buat pola atau pattern ya, bangunan pada lokasi proyek dengan ukuran sesungguhnya. Jadi ini kurang lebih seperti kita gambar lagi denah kita, tapi ini di lokasi dengan ukuran yang sesungguhnya. Nah, si boplang ini dia merupakan langkah awal, tapi merupakan penentu estetika dan akurasi bangunan yang akan dibuat nanti. Kamarnya di mana harus sesuai dengan denah. Makanya nanti ini ukurannya harus tepat dan pokoknya harus plek sesuai dengan denah. Tapi dibuat di lokasi sesungguhnya, di site, di tapaknya dengan ukuran yang sebenarnya ya. Nah, sehingga ini alat yang digunakan. Nah, ini sudah masuk alat ya. Untuk pembuatan boplang ini adalah menggunakan alat ukur teodolit, waterpass ya, untuk mengukur miring atau tidaknya garis dan lain sebagainya. Nah, hasil pengukuran tadi itu ditandai menggunakan boplang. Jadi ini pekerjaan pemasangan boplang ya. Jadi setelah kita ukur gitu, baru ditandai dengan boplang. Jadi boplang itu nanti akan membentuk seperti denah yang ada di gambar. Satuannya boplang itu adalah meter lari. Nah, kenapa disebut meter lari? Karena misalnya total kebutuhannya 3,8 meter atau 3 meter 80 cm. Maka di sini disebut 4 meter. Dibulatkan ke pembulatan yang terbesar gitu ya. Makanya disebut meter lari karena dia ada kurang lebihnya di situ. Nah,
Apa saja yang dibutuhkan materialnya? Jadi misalnya butuh papan ukuran 2/20 dan kaso 4/6 serta paku. Kalau paku ini dia sudah pasti satuannya kilogram nanti ya. Nah, boplang itu diletakkan kurang lebih 1 meter arah luar dari bangunan. Jadi dia dipasangnya itu kurang lebih 1 meter. Nah, bisa juga diletakkan pada posisi yang dirasa aman, terutama akibat galian fondasi. Jadi jangan sampai si boplang ini nanti rusak karena ketika gali fondasi kena si boplangnya. Jadi nggak boleh seperti itu ya. Nah, ini adalah contohnya boplang. Jadi dia penanda gitu ya. Penanda area mana saja nanti yang akan dibangun gitu. Nah, untuk pembuatan ini maka nih kita sudah bisa lihat nih. Di sini ada kayu, ada papan ya, udah pasti ini penandanya ini papan, lalu disangga dengan kayu kaso ini, dan untuk merekatkannya menggunakan paku. Sudah kelihatan ya, dengan seperti ini kalian harus bisa bayangkan, oh apa saja sih materialnya nanti yang dibutuhkan gitu ya. Kalian sudah mulai membreakdown. Nah, ini contoh penghitungan boplang. Kalau yang di sini yang digambar ini dia menggunakan bambu ya. Sekali lagi bebas aja ininya, yang penting dia kan fungsinya adalah sebagai penanda. Nah misalnya ya, ini adalah denah, ini denahnya, kalian lihat. Nah, untuk memudahkan menghitung, kita hitung saja dulu bagian yang vertikal. Kita bedakan yang vertikal. Yang vertikal, ini saya mau pakai ini deh. Saya pakai highlighter. Nah, ini yang vertikal saya akan gunakan warna merah misalnya. Yang vertikal ini kita jumlahkan. Ya, dari sini ini vertikal. Garis-garis yang denah vertikal ini kita jumlahkan semua ini. Kita jumlahkan di sini, maka dapatlah angkanya 24 meter lari. Selanjutnya, ini juga vertikal ya, jangan lupa. Nah, ini dihitung semua. Berapa panjangnya. Makanya ini kita butuh gambar denah. Nah, selanjutnya kita hitung yang horizontal. Yang horizontal saya hijauin ya, yang horizontal ini saya hijauin semua. Nah, ini kalian jumlahkan ini. Dijumlahkan yang horizontal, maka didapat 16,5 meter lari. Sehingga total panjang boplang adalah 24 ditambah 16,5, yang vertikal tambah horizontal, maka totalnya adalah segini, 40 meter lari. 40,5 meter lari. Boleh dibulatkan jadi 41 gitu ya, takut misalnya takut tidak cukup atau dan lain sebagainya. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah cara pengukuran volume untuk boplang. Nah, sekarang kita coba galian tanah fondasi. Nah, cara menghitung galian untuk keperluan pemasangan fondasi batu kali ini, manfaatkan luas trapesium. Sorry, bukan jajaran genjang ya. Tadi saya bilang jajaran genjang. Nah, jadi kita menggunakan rumus. Ini adalah penampang, bentuk penampang fondasi. Kan dia bisa seperti ini biasanya kan. Sebentar. Bisa juga fondasi itu seperti ini ya bentuknya. Luas potongnya, potongan. Ketika dipotong dia bentuknya seperti ini. Nah, maka ini kita harus hitung luas penampangnya berapa. Dengan rumus trapesium. Cari rumus trapesium untuk pelajaran SMP, SMA kan. Nah, tergantung tanahnya. Sekali lagi makanya kalian butuh ini gambar rencana fondasi ya, ada detailnya karena ada area-area tertentu mungkin bentuknya seperti itu. Nanti ada yang seperti ini, ada yang seperti ini, nanti ada juga yang mungkin bentuknya karena berbatasan dengan lahan, batas lahan, maka bentuknya seperti ini gitu ya. Nah, itu akan berbeda-beda tuh hitungannya. Nah, ini kalian hitung luas penampangnya dulu.
Nah, bila jenis tanah merupakan tanah lepas, misalnya pasir ya, tanah yang tidak padat, maka luas penampangnya akan semakin besar atau luas tampangnya dipengaruhi oleh sudut longsor. Nah, sebaiknya dalam melakukan penghitungan galian dimulai dari galian fondasi plat baru, terus menghitung galian fondasi menerus untuk menghindari duplikasi perhitungan. Nah, ini adalah luas, ini adalah bentuk fondasinya, nah ini adalah bentuk penampangnya. Ya, sorry. Ini maksudnya. Ini adalah bentuk penampangnya. Kan ini galian tanah, nah fondasinya kan biasanya di sini nih. Fondasinya di sini. Nah, kalau yang ini misalnya bentuknya bisa seperti ini. Si fondasinya. Nah, maka galiannya seperti itu. Nah, kurang lebih begitu ya. Saya lanjutkan, next. Nah, selanjutnya cara menghitungnya ketika kita sudah, biasanya kan fondasi dilengkapi dengan gambar detail. Ini gambar detail fondasinya. Berarti luas penampang galian dikali panjang galian tanah. Untuk volumenya ya. Jadi kita hitung dulu ini luasnya berapa. Nah, nanti dari gambar rencana fondasinya kita tahu kebutuhan panjangnya berapa. Saya coba kembali ke gambar denah, misalnya di sini. Tadi areanya mungkin di sini. Untuk penampangnya, bentuk penampangnya kalian hitung dulu dengan rumus trapesium. Lalu untuk berapa dikali berapa untuk panjangnya, maka bisa pakai pengali, bisa kalian hitung dengan cara yang ini. Misalnya untuk area, kita hitung dulu vertikalnya berapa, terus horizontalnya berapa. Setelah dijumlah, misalnya sama 40,5, 41 meter kari, itu tinggal dikali dengan si luas penampangnya. Nah, ini adalah rumusnya ya, rumus untuk volumenya. Jadi luas penampang, maka kalian cari dulu ini luasnya berapa, luas penampangnya, bentuk ininya berapa, dikali panjang galian tanah. Berarti panjang galian tanah ini ya sepanjang yang luas penampang sama ini kita kali sepanjang itu di dalam denah. Nah, jadi luas penampang fondasi itu adalah lebar atas fondasi ditambah lebar bawah fondasi dikali tingginya. Ini kan luas trapesium dibagi 2. Jadi lebar yang atas ditambah lebar bawah dikali tinggi per 2. Nah, itu adalah luas penampang. Jadi ini atas ditambah bawah terus dikali tingginya baru dibagi 2. Nah, selanjutnya ini luas penampangnya seperti ini. Ini masih dengan ini yang tadi ya. Selanjutnya untuk volumenya, misalnya panjang galiannya 90 meter, maka dikali dari luas tadi dikali panjangnya. Panjang galian yang ada. Ini tergantung denah ini. Ini kalian harus lihat rencana fondasinya atau denah fondasinya. Maka dapatlah volumenya seperti ini. Sampai sini paham ya? Ini luas penampang galian. Ini rumus trapesium. Terus ini adalah rumus volume galian tanahnya dengan kondisi yang berbeda. Itu adalah tata caranya. Nanti kalian coba cari lagi yang lain, misalnya dinding gitu, pekerjaan dinding. Nah, nanti tinggal kalian sama gitu, hitung dulu volumenya. Cara menghitung kalau dinding kan bentuknya dia balok berarti kan. Nah, berarti kalian tinggal panjang kali lebar kali tinggi kali panjang dindingnya. Tinggi dinding kali lebarnya dikali lagi sepanjang apa dindingnya. Nah, kurang lebih seperti itu penghitungan volume. Jadi sekarang saya harap setiap kelompok sudah bergerak. Pertama melengkapi gambar kerjanya. Nih, masuknya ke tugas struktur ya. Berarti kalian sudah mulai mencari ini shop drawing atau gambar kerja bangunan 2 lantai
Nah, selanjutnya kalian sudah bisa mulai membuat list item pekerjaan. Terus masing-masing anggota kelompok sudah mulai dibagi. Dari item pekerjaan itu siapa yang pegang, misalnya ada 12 item pekerjaan, dibagi rata gitu ya. Sudah mulai bisa hitung volume dari situ. Bisa hitung volume. Nah, nanti minggu depan kita mulai masuk ke materi analisa harga satuan pekerjaan. Nah, di situ baru kalian sudah mulai bisa menghitung AHSP. Nah, jadi gitu. Jadi step by step kalian sudah bisa mengerjakannya. Jadi seperti itu. Saya harap cukup bisa dipahami ya materi kali ini. Apabila ada yang ditanyakan, kalian bisa nanti sharing di WhatsApp group. Oke, sekian materi dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.